Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Rizky di pelajaran IPS kelas 6. Kali ini kita akan melanjutkan kembali tentang eh, organisasi ASEAN, yaitu kerjasama negara anggota ASEAN dalam berbagai bidang. Langsung saja kita ke slide berikutnya. Kerjasama di bidang budaya. Kerjasama yang terjalin antara anggota ASEAN juga terjadi dalam bidang budaya. Setiap negara memiliki kebudayaan masing-masing dan ciri khasnya. Suatu negara yang membedakan negara lain adalah berbagai budaya yang terdapat di suatu negara di anggota ASEAN. Bentuk kerjasama dalam bidang budaya antara lain meningkatkan jumlah tenaga ahli, memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli, kerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing dunia, melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN, mengenalkan budaya khas masing-masing negara, meningkatkan jumlah UKM, menyelenggarakan SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN. Yang selanjutnya ada kerjasama di bidang politik. Setiap negara anggota ASEAN memiliki sistem pemerintahan dan kehidupan politik yang berbeda. Seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang pemerintahan politik di negara ASEAN. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk menjalin kerjasama di bidang politik. Bentuk kerjasamanya adalah meningkatkan pemerintahan yang baik dan memajukan prinsip-prinsip demokrasi, meningkatkan dan memajukan keamanan dan perdamaian, menjamin tercapainya kebijakan pelarangan penggunaan senjata nuklir, membantu penyelesaian konflik antar anggota ASEAN, mempererat persatuan dan kesatuan negara anggota, menjalin hubungan dengan negara-negara luar ASEAN, menjalin kerjasama di bidang maritim atau kelautan di ASEAN, melakukan perjanjian kawasan damai, bebas, netral yang bertujuan untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang bebas, damai, netral dari berbagai permasalahan dari luar ASEAN. Kita lanjut ke kerjasama dalam pencegahan obat-obatan terlarang. Kenampakan alam negara ASEAN cenderung memiliki kesamaan. Oleh itu, peredaran obat-obat terlarang menjadi kejahatan lintas negara yang harus diatasi oleh negara-negara ASEAN. Contohnya adalah melakukan atau menyelenggarakan Drug Free ASEAN 2015, yang tujuannya adalah untuk melarang atau pencegahan obat-obatan terlarang beredar di kawasan ASEAN. Kerjasama di bidang iptek. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara ASEAN memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut mendorong terjalinnya kerjasama dalam bidang perusahaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada beberapa bentuk kerjasama yang antara lain meningkatkan kualitas sumber daya manusia ASEAN, kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli, kerjasama yang bertujuan untuk melakukan pertukaran belajar antara negara ASEAN dalam program Study Mobility, serta ASEAN University Network, yang memberikan informasi mengenai universitas terbaik di ASEAN. Indonesia dan Singapura merupakan negara anggota ASEAN dengan perkembangan penguasaan iptek yang berbeda. Jadi, antar negara ASEAN penguasaan ipteknya sangat berbeda. Oleh itu, diperlukannya kerjasama di antara negara anggota ASEAN. Itu ada tujuan didirikannya organisasi ASEAN ada 7, yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan stabilitas perdamaian, kerjasama aktif dalam mengatasi masalah, saling membantu dalam berbagai bidang, kerjasama efektif untuk meningkatkan hasil pertanian, meningkatkan kualitas pendidikan, mempertahankan kerjasama organisasi internasional. Harapan manfaatnya adalah menumbuhkan toleransi, saling mengenal budaya antar anggota, terciptanya kawasan damai netral dari pengaruh negara luar, meningkatkan investasi, semakin luasnya pasar internasional, pemenuhan kebutuhan, memperluas lapangan pekerjaan, dan meratanya perkembangan iptek di negara ASEAN atau di organisasi ASEAN.